Besok ada aktivis politik yang kemudian meminta kita semua nyebrang. Jangan ke Jokowi lah di 2029, jangan ke Gibran lah, atau jangan ke Prabowo lah, atau mungkin pecah kongsi Prabowo dan juga Gibran. Intinya kita diminta untuk meninggalkan Jokowi dan juga Gibran. Per satu kanal YouTube kalian akan dibayar minimal 50 sampai 100 juta. Kok takut menjawab? 100 juta. 100 juta. Sebenarnya bicara kalau ada orang yang mau nyogok saya katakan untuk Ini bukan nyogok, ya, ini berpindah haluan kan? bukan juga, karena kita kan sebenarnya tidak ada haluan yang formal ya. Bahwa hari ini ke Pak Jokowi Gibran, iya. Cuma masuk gini, lo konten kreator kan. Kanal YouTube lo kemarin puji-puji Jokowi. Kali ini lo nggak usah hina Jokowi, tapi lo puji-puji dong. Ada saingannya Gibran dan Jokowi yang bertarung di 2009. Anies Baswedan lah, 100 juta. Ya, artinya kan itu kan nyogok itu. Menyogok gitu. idealisme saya, paham ya? Oh begitu ya. Oh keren juga. Nyogok itu. Oke. Bahasa saya itu ya, nyogok 100 ya. juta. Nyogok idealisme saya. Satu hal. Kalau untuk nyogok saya 100 juta, bahkan 200 juta, saya sudah punya, Bang. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku mau mengajak kalian tentang apa ya? Tentang apa ya? Tunggu, ngopi dulu, ngopi. Siap. Ini aku bertiga. Aku ngajak Mas Hengki, pendiri YouTuber Nusantara. Wih, Terima kasih. sehat Mas ya. Sehat, Ini sehat. Mas Yahya Muhammad. Ya, Muhammad. Yes. Ini yang mendirikan YouTuber Nusantara, artinya anggota tertua. Ya. Kalau ini yang terbaru. Termuda. Termuda. Enggak sih, bukan lo yang terbaru, ada Bang Jogal kalau nggak salah itu. iya. Oke. Baru dan terbaru lagi. Lama baru nggak penting. Ya. Karena yang utama di sini adalah mau memberi penting. diri untuk ikut di komunitas YouTuber Betul. Nusantara. Nah, ini YouTuber Nusantara ini kan adalah komunitas konten kreator yang hari ini aku tahu adalah punya komitmen untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada termasuk Pak Jokowi. Iya. Karena selama ini kan Pak Jokowi sering difitnah, sering dihina. Betul. Demikian juga dengan program-program pemerintah yang seharusnya diapresiasi oleh masyarakat, tapi yang terjadi malah pembusukan, ada disinformasi, ada hoax yang disampaikan menjelekkan penguasa. Nah, sekarang aku mau nanya ke pendirinya nih, Mas Hengki. Ya. Kalau kanal YouTube-nya apa? Banyuwangi Official. Banyuwangi Official. Official. Cuma itu. Iya. Setauku banyak. Tunggu Ada Mas, yang lain. tolong ceritakan dulu Ya. kenapa mau memberi diri untuk membuat YouTube dan akhirnya YouTube itu diimplementasikan dengan membuat komunitas. Coba ceritakan dari awal seperti apa sebenarnya. Nah, sebenarnya gini, untuk YTN ini dulunya memang saya yang YTN itu singkatan dari YouTuber YouTuber Nusantara. Oke. Ya, itu yang mendirikan juga termasuk orang tiga, yaitu saya, Opung, juga Bang Agri Fanani. Itu Bang Bill. Jadi waktu itu kita masih ngobrol-ngobrol biasa-biasa saja tentang konten, tentang bagaimana caranya setting channel kan gitu. Jadi lama-kelamaan kita tuh nyaman orang tiga itu. Gitu. Bertiga, Opung Bertiga. dengan Mas Agri Fanani. Betul. Oke. Itu belum membuat satu keputusan kita bikin Belum komunitas ya? Oke, belum ada. Oke. Apa yang dibahas sampai kok merasa nyaman gitu? Tektokan apa? Karena Sharing-sharing apa? Karena gitu? gini, kemarin juga channelnya Opung ataupun kanal YouTube-nya Opung itu ada yang perlu disetting lagi. Jadi dia minta bantuan juga sama saya kan gitu. Oh, masternya YouTube. Kita kalau di YouTuber Nusantara, beliau ini kalau kita, Mas, aku mau konsultasi dong. Aku kena apa nih peringatan, bla bla bla. Ini orangnya yang berkuih. Gitu. Bang Bill, itu jangan kebesaran layar reactionnya. Wajahnya kita yang harus lebih besar layarnya, bukan reactionnya gitu. Nah, betul. Kita Nah, kan peringatan. termasuk Bang Agri juga pernah mempunyai kesulitan lah tentang channelnya juga. Waktu itu masalah AdSense gitu kan. AdSense-nya ya. Iya.
Nah, dari itu kita itu nyambung gitu, ngobrol bertiga itu nyambung juga hampir setiap hari sih. Kalau malam selesai upload, udah beres-beres semua, udah oke, tinggal kita teleponan bertiga gitu. Nah, tunggu, kanal YouTube Banyuwangi Official ini sebelumnya memang sejak awal politik dibuat baru? Bukan. Apa? Itu condongnya ke artis Farel. Berapa subscriber Banyuwangi waktu berubah dari artis kemudian ke... Kalau seingat saya itu sekitar 56.000. 56.000. Iya. Sudah ada 56.000 subscriber yang suka nonton video-video artis, terutamanya si Farel, berubah ke politik. Itu gimana kalau misalnya ada orang-orang yang yang pembencinya Pak Jokowi misalnya? Ya tentunya mungkin ya ada juga yang komentar di situ. Mereka berkomentar juga. Ada gitu? juga. Ada yang unsubscribe juga otomatis, yang meninggalkan. Ya pasti ada lah. Oh, tunggu, kan tentu berbeda ya kalau kanal YouTube yang berkaitan dengan artis, kemudian tiba-tiba ke politik, otomatis kan banyak haters. Nah, haters ini bukan cuma di dunia maya. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Tetangga nggak ngamuk nggak di Banyuwangi itu? Ya ada lo sih. Lo pengikut Jokowi lo termul lo. Betul. Ada yang komplain seperti itu. Bukan cuma komen, maksudnya di tetangga sebelah gimana? Ada juga. Ada juga yang biasanya sering kasih nasi, tapi karena sudah berbeda politik. Kok beda gitu kan? Kok beda gitu. Siap. Masnya dibayar berapa sama Pak Jokowi? Oh, nggak ada tuh. Nggak ada? Oh, nggak ada. Siapa bilang ya? Sampai mendirikan YouTuber Nusantara? Nggak ada. YouTuber Nusantara ini organisasi yang menghimpun banyak konten kreator. Kegiatan di IKN, ke Solo, kemudian kemarin juga di Sukabumi. Nah, itu kan pakai duit, Mas. Ya pasti. Sebagai pendiri pasti dibayar sama Pak Jokowi dong. Nah, ini saya jelaskan juga ya mengenai kita waktu ke Pak Jokowi. Itu bermula dari inspirasi dari istri saya. Oke. Nah, waktu itu pas hari raya kan. Nah, hari raya itu istri kan nonton sering di channel Solo Time kalau nggak salah. Solo Times. Iya. Nah, Mas, bagaimana kalau kita hari raya nanti kita sowan ke rumahnya Pak Jokowi? Oke, ini belum terbentuk YouTuber Nusantara. Belum. Nah, tapi Mas sudah aktif ya di YouTube ya? Sudah aktif. Udah berubah ke politik? Full politik. Oh, sudah full politik. Oke. Nah, dari situ kita juga mengiyakan kan namanya istri kan. Mungkin pengen sekali ke sana kan gitu. Oke, nanti kita ke sana mungkin teman-teman seperti Opung sama Bang Agri itu mau ikut, kita ajak juga sekalian. Oh, sempat dikomunikasikan gitu. Oke. Nah, dari situ kita sudah komitmen punya hari dan jadwalnya udah terbentuk, udah deal, kita komunikasi malam. Ternyata Opung sama istrinya juga pingin ikut. Oke. Itu. Nah, sekalian itu yang pertama kali ke Solo ya? Iya, yang ke Solo. Oke. Nah, untuk Bang Agri. Bang Agri. Nah, dia juga pengen sekali kalau kita mau ke sana, nanti sekalian ketemu di sana kita bertiga gitu, ya kan? Nah, habis itu kita mengumumkan nih siapa-siapa yang mau ikut, terutama netizen kan? Nah, yang mau ikut ke Solo, ke rumahnya Pak Jokowi, sowan ke sana pas hari raya juga, gitu. Nah, dari situ mulai YouTuber Nusantara kemudian dibentuk gitu. Awal mula kita belum kenal mana Bang Agri, mana Opung. Cuma TikTok-tekan di WA gitu lewat WA. Iya. Oke, sebelum ke Mas Hengki lebih lanjut dan lebih jauh. Lo Yahya Mohammed ini sering nih tentunya nih. Dia sering jadikan gue narsumnya gitu. Kali ini lo jadi narsum gue ya. Sekali lagi aku mau informasikan ke teman-teman bahwa video ini akan aku share di YouTuber Nusantara. Kebetulan aku juga punya satu rubrik Offside Podcast. Lo berdua dong kalau boleh bikin satu rubrik juga boleh, kanal boleh, YouTube boleh. itu ya, kontribusi biar 1 minggu 2-3 kali. Setiap hari juga bagus gitu. Nah, misalnya Mas Hengki bicara apa, Mas Yahya Mohammed juga demikian. Lo ngapain gabung di YouTuber Nusantara? Hatersnya itu banyak betul, nulis di komentar. Betul. Aku paling suka sama Yahya Mohammed kalau mau bicara soal kasus-kasus yang ada di Subang. Sekarang kok dia udah jadi termol. Banyak pertanyaan itu. Buat lo, Bang Yahya, coba jelaskan dulu. Iya, baik. Kita batuk dulu ya. Ya, ngopi guys. Manis banget ini ketemuan cuma beli di warung nih. Oke. Jadi saya ceritakan awal mulanya terlebih dahulu. Pertama, memang saya sama sekali tidak menayangkan atau podcast atau monolog dan sebagainya terkait dengan
ijazah atau politik Indonesia. Oke. Ijazah yang maksudnya isu ijazah Pak Jokowi ya. Ijazah yang kemarin Pak Jokowi dan politik Indonesia tidak sama sekali. Walaupun saya sangat menyukainya, kira-kira gitu. Oh, sejak awal memang pendukung Pak Jokowi. Sejak awal secara spesifik bukan pendukung Pak Jokowi secara langsung, tetapi setidaknya saya dari awal itu sangat menghargai orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus, orang-orang yang konsekuen atas negara dan bangsa ini. Lo melihat Pak Jokowi demikian? Nah, itu ujungnya. Okay, baik. Ya. Pertama, kenapa saya kemudian awal misalkan tadi komen-komen itu banyak sekali para haters katakan. Memang kasus saya ini atau channel saya ini pertama kali adalah terkait dengan kasus. Jadi dalam kasus ini termasuk kasus apa maksudnya? Kasus pembunuhan, kasus apapun yang kemudian ini tenggelam. Berurusan dengan polisi berarti. Berurusan dengan OOJ. Viral-viral di daerah Subang. Ya, salah satunya adalah kasus yang di Subang. Kasus di Subang ini yang terdiri dari ternyata pelakunya adalah ayah kandung, yang korbannya adalah istri tuanya dan anak kandung perempuannya. Kemudian di situ ada juga pelaku lain yang sudah juga ditersangkakan dan sudah divonis. Itu ada 2 anak tiri. Ya, anak tiri nih ya. Nah, kemudian istri kedua juga. Nah, oh, itu viral kalau nggak salah. Viral 2021 sampai sekarang belum kelar. Ya, trending juga. Nah, lo YouTuber, konten kreator yang mengusut atau menginvestigasi isu-isu kasus seperti itu. Betul sekali. Karena saya tidak percaya. Nih bayangkan. Pertama-tama kali setelah saya meneliti dan kemudian terjun ke lapangan dan akhirnya saya kan penasaran juga ya, kepo dan akhirnya harus terjun nih ke lapangan nih, investigasi dan sebagainya. Ternyata bahwa ada sosok yang notabene adalah yatim. Ya, ini ada Kucluk lah. Tahu Kucluk nggak? Kucluk itu anak buahnya dari bosnya ini, ya pelaku ini. Kemudian dia diajak saat malam itu, tetapi kemudian di antara pelaku 5 itu ternyata 1 mau dikambing hitamkan, mau dikorbankan hanya 1 orang dan bahkan dia ini sudah ditangkap. Nah. Bagus betul kan? Investigator bagus juga nih orang. Nah, itu intinya history lo. Ngapain nyemplung ke YouTuber Nusantara yang notabene-nya rata-rata pendukung Pak Jokowi? Itu dia. Tadi berangkat dari artinya kasus Subang ini sosial saya yang tinggi, bahwa menyikapi kebenaran harus ditegakkan dengan baik, kira-kira gitu. Nah, justru dalam politik pun demikian. Apabila ada seseorang yang benar untuk bangsa dan negara, janganlah kita ini kemudian mendiskreditkan, menjustifikasi dan sebagainya. Termasuk di sini Pak Jokowi ini adalah simbol negara. 10 tahun dia menjabat di Republik ini, kemudian rakyat programnya. Bang Yahya menolak nih atau tidak menerima ada orang yang menuduh ijazahnya palsu. Nah, justru ini kenapa mereka ini tidak sadar ya. Ketika bangsa ini dipimpin oleh Pak Jokowi kemudian memberikan kontribusi besar untuk masyarakat, programnya pro rakyat. Loh, kenapa kita mesti menjustifikasi? Bayangkan Bang, tol dulu mangkrak sebelum Jokowi, dilanjutkan. Wisma Atlet dulu mangkrak, dilanjutkan dengan tidak ada rasa malunya Bapak Jokowi ini. Lo ngefans sama Pak Jokowi karena kemampuan membangun Indonesia ketika jadi presiden. Betul sekali. Segala kegiatannya ini adalah pro rakyat Bang. Justru hari ini kita tahu melihat mana politikus ini yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja, dan mana politikus yang memang hanya kepentingan rakyatnya. Nah itu kita harus membedakan itu Bang. Jangan sampai kemudian yang dulu adalah demi kepentingan pribadi, memperkaya diri dan elit politik, tapi justru yang benar malah disalahkan, dijustifikasi, bahkan dihina dengan serendah-rendahnya. Ini itu refleksinya sampai akhirnya mikir, aku mau masuk di YouTube. Harus. Siapa YouTuber, konten kreator YouTuber Nusantara yang lo lihat, ini inspiratif banget, gue kepingin join dah bersama komunitas ini. Atau begini, dari mana lo tahu ada komunitas YouTuber Nusantara sampai lo? Saya sebenarnya sudah tahu lama Bang. Dari siapa? Pertama, saya sering mengikutin juga Bang Agri Fanani, Bang Opung, ya, Bang Bi, Mosato juga ya, walaupun bukan yaten tapi saya mengikuti juga. Kenapa saya mengikuti mereka ini adalah memang satu frekuensi. Walaupun kemudian saya belum menciptakan, memproduksi analisa saya, idealisme saya belum sama sekali. Jadi lo sering nonton konten politik, sering kan, tapi tidak
tidak langsung membuat konten politik. Belum sama sekali. Karena kenapa saya selalu tonton dan ikuti terus hampir tiap hari lah ya. Karena saya merasa satu frekuensi. Nah, akhirnya kemudian saya menghubungi lah tuh Mas Agri. Menghubungi Mas Agri tapi belum gabung tuh jauh-jauh hari tuh. Tetap saya komunikasi dan sebagainya. Ya, say hello dan belum gabung sama sekali. Tapi ternyata akhir-akhirnya kok semakin menjadi-jadi ini fitnah ini. Hoak ini semakin menjadi-jadi, Bang. Menyebarkan berita bohong semakin jadi-jadi. Bahkan publik yang terpenting ada dibodohi oleh mereka. Ini permasalahannya. Sehingga kemudian kita ini entitas bangsa, Bang. Maka kita aku mau cut dulu. Aku nggak percaya totality soal itu karena aku akan menganggap kalian-kalian ini YouTuber apapun dia punya satu segmentasi untuk money oriented. Jangan-jangan kalian berdua ini terutama Mas Hengki dari yang kontennya bicara entertain, bicara artis-artis berubah ke politik, jangan-jangan nggak naik viewersnya dan juga subscribernya. Jujur aja dah. Atau seperti apa? Kalau masalah subscriber mungkin juga masalah penonton saya. Ya, selama di entertain ya artis itu lumayan naik, ya kan? Pas kita terjun baru di bidang politik kan, itu agak menurun tipis lah. Malah menurun gitu. Tipis. Jadi nggak serta merta gara-gara politik kita karena kita itu naik. Beda tema. Itu yang kita amati sih. Tapi berikut naik lagi gitu. Ya alhamdulillah dengan keseringan kita itu meng-up setiap hari dan itu pun sepertinya yang dicari kabar yang terbaru untuk Pak Jokowi lah terutama naik lagi. Kenapa nggak memilih menjadi pembencinya Pak Jokowi? Kan banyak juga subscriber di media itu kalau kita mau perhatikan baik-baik. Orang yang anti sama Pak Jokowi juga subscribernya banyak, penontonnya, viewersnya kencang-kencang. Banyak. Kenapa nggak berpikir ke situ? Kalau saya sih condongnya memang dari awal kita bikin video tentang politik. Saya sudah memikirkan dan memutuskan sama keluarga terutama ya. Kita langsung ke siapa pemerintah yang saat ini berjaya ataupun sukses lah kayak gitu kan. Terutama saya ingin membela Pak Jokowi. Itu. Terus emang sudah percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli? Ya tentunya asli dong. Nah itu apa yang merasionalisasi pikiran seorang Hengki, kemudian tidak hanya sekedar taklid buta kepada orang yang didukung seperti Pak Jokowi, dan akhirnya membuat kanal YouTube yang memberikan dukungan ke beliau. Bagaimana mau merasionalkan bahwa ijazah itu asli? Kalau menurut saya sih gini ya, saya juga salah satu pernah sekolah di perguruan tinggi juga kan. Dari awal kita itu sekolah dari SD ya, sampai ini ingat dulu ya. Yaitu semua ijazah itu yang termasuk dari SD, SMP, SMA itu kan dikeluarkan dari sekolahan itu kan. Itu termasuk yang mengeluarkan itu yang produk, itu yang katanya dia itu punya identitas itu asli, ya udah asli kan. Kampusnya yang bilang demikian kan. Dari sisi itu sudah percaya. Padahal Rismon Sianipar itu meneliti huruf per huruf. Kami foto kacamata tidak ada kacamatanya seharusnya. Itu lagi. Teknologi loh. Mereka ahli. Bagaimana Hengki kemudian membantah itu? Kalau saya sih gini, kalau memang di zaman-zaman dulu apalagi di zamannya Pak Jokowi ya, itu kan masih sistem belum secanggih sekarang. Masih ada manual, ada yang digital kan gitu kan. Tapi yang sekarang untuk penelitiannya full digital semua. Jadi lain kan? Tuh. Dari sisi itu aja udah Bang Hengki, Mas Hengki udah lihat tentu ada konteks yang berbeda sehingga itu memaklumi sosok dari Pak Jokowi yang pasti memiliki ijazah asli. Kalau Mas Yahya gimana Mas? Perubahan kanal YouTube dari Subang kasus-kasus itu kemudian pindah ke politik, terjadi pertumbuhan nggak? Pertumbuhan ya. AdSense, duit, subscriber, dua-dua juga? Semua atau lebih juga, enak sebelumnya? Semua bertambah dan saat dulu juga sama sih. Mungkin standar naik lah ya sekarang itu. Tetapi yang harus digarisbawahi memang karena netizen awal itu kan kasus Bang. Kita iba terhadap kasus-kasus yang tidak terungkap selama itu dan kemudian netizen secara antusias ya mereka membantu kasus ini supaya memviralkan kembali dan akhirnya dieksekusi kembali oleh pihak yang berwajib itu.
Jangan kemudian karena berbeda pandangan politik kita bermusuhan, tidak sama sekali. Saya selalu memberikan pemahaman seperti itu. Boleh kita berbeda politik, berbeda pandangan, boleh, tapi emosionalitas kita ini selalu menyatu sebagai hanya keluarga. Kira-kira gitu. Bagaimana mental Anda sebagai konten kreator yang tadinya orang puji-puji, sekarang kemudian dibenci-benci, dalam artian di bahasanya lo termul lo, wala lo bela si Jokowi. Kan Pak Jokowi itu direndah-rendahkan serendah-rendahnya loh di media sosial. Itu bagaimana menghadapi itu? Pertama saya sudah sampaikan alasan saya tadi, walaupun kita berbeda tidak masalah, tetapi emosionalitas kita sebagai suatu kubu atau keluarga ini menjadi penting. Kedua adalah tidak masalah Bang bagi saya. Kalaupun pertama sudah saya kasih pemahaman tetapi kemudian ada berbeda, bahkan menjelekkan saya, itu tidak masalah bagi saya. Karena poin saya adalah saya punya idealisme. Idealisme ini yang kemudian harus saya tegakkan berdasarkan kapasitas saya atau yang saya miliki itu. Apa misalkan idealismenya? Bahwa melawan hoax harus kita lawan. Yes. Apapun misalkan resikonya, ada hater dan sebagainya, silakan. Walaupun itu teman sendiri, ya silakan. Tapi gini loh, Masnya ini kan pengusaha otomotif. Nggak pengaruh kah? Dulu mobil laku di showroom itu 5-10 unit. Sekarang nggak laku-laku gara-gara jadi pendukungnya Pak Jokowi. Atau gimana? Bagaimana? Tidak sama sekali sebenarnya Bang. Ini tidak ada kaitannya dengan usaha saya. Karena usaha saya ini kan otomotif mobil mobil dan jual beli juga. Bukan saya langsung, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang khusus marketingnya dan sebagainya. Jadi saya tidak bersentuhan langsung kira-kira. Saya hanya nongkrong, mantau, monitoring dan sebagainya itu saja. Dan saya kira tidak ada perbedaan signifikan antara misalkan dulu belum terjun ke politik dan sekarang sudah terjun ke politik. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau misalkan sebulan itu laku 20 ya 20 atau bahkan lebih bahkan sekarang Bang. Artinya bahwa ternyata yang demikian itu karena kita asasnya adalah tadi idealisme sejati itu demi kepentingan sosial umat dan sebagainya, melawan hoak, fitnah dan sebagainya. Ternyata Bang, niat yang baik itu justru akan kembali pada diri kita yang baik pula. Keren. Beliau ini ustadz sebenarnya. Nggak cocok jadi YouTuber gitu. Ustadz beliau ini. Mas Hengki, ada berapa sih anggota YouTuber Nusantara? Untuk sampai hari ini itu kurang lebih 32 dah. 32-an. kalau nggak salah. Dari 48 konten kreator ada 32 yang produktif dan aktif. Ini kok gue yang bilang gitu. Beliau pendiri, tapi gue ketua harian. Lebih tahu dia. Soal siapa yang tahu gitu, ya kan? Lo senior tapi soal manajemen organisasi dan roda kepemimpinan jangan tanya. Sono. Tunggu di jabatan YouTuber Nusantara sebagai koordinator Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Keren betul. Jadi teman-teman yang ada di Jawa Timur yang kepingin konsultasi, diskusi atau membahas soal isu-isu YouTube, silakan langsung saja ke Mas Hengki di Jawa Timur. Nah, kalau Mas Yahya di apa kemarin? Subang, Jawa Barat. No, soal jabatannya di saya kaderisasi dan kaderisasi. Bang cocok dengan Oke, Mas Hengki, sekarang kita bicara soal kasusnya Pak Jokowi. Ini kan sekarang sudah mengarah ke beberapa saat lagi akan disidangkan gitu, P21 lah. Kita melihat bahwa sekarang mereka yang menjadi tersangka ada 8 orang itu sudah di follow up walaupun mereka minta gelar perkara khusus dan lain-lain sebagainya. Ada nggak pikiran kita ini sebagai YouTuber misalnya? Ini kan kita sedang mencoba melakukan perlawanan dan kontra narasi terhadap orang-orang yang sebenarnya mereka juga banyak pengikut. Adakah kekhawatiran kita semua ini? Aku walaupun juga ini pertanyaanku secara pribadi, tapi coba kita jawab secara kolektif. Bagaimana kemudian orang-orang yang kita dorong kepada Polda untuk segera ditangkap dan ditahan, mereka punya banyak pengikut. Apa yang menjadi pikiran kita sebagai YouTuber nih untuk menghadapi dengan bisa saja kan kita nggak tahu keselamatan kita juga tidak bisa dijamin. Karena kadang-kadang orang berbuat jahat ke kita bukan karena ada niat gitu. Begitu dia lihat, oh ini si Banyuwangi official nih yang mendukung si Jokowi dan mencoba meminta si teroris Kiva Roy Lismon segera ditangkap, sementara aku pencintanya Roy Lismon misalnya. Kita kan nggak tahu apa motivasi sebagai YouTuber. Kalau saya sih sebagai konten kreator ya
harus setiap hari up video-video yang terbaru terus ya bersama teman-teman YTN juga tentunya kan gitu. Karena apa? Karena sudah kita sebagai konten kreator setiap hari harus memproduksi satu atau dua video kan, harus up kan gitu. Nah, dari itu kita semboyankan terus. Itu. Tapi bagaimana dengan keselamatannya, Mas? Nah, kalau kita kan sebagai konten kreator tentunya sebagai konten reaction ya, itu udah tanpa wajah, udah ada video yang kita bahas kan gitu. Nah, tentunya kita ya tetap enjoy aja gitu. Gitu. Keluarga aman-aman aja gitu. Aman. Ini bukan orde baru sih ya, kalau orde baru. Walaupun ada beberapa keadaan di mana kalau orang-orang yang sering selidiki kasus pasti tahu itu. Tahu pasti. Karena kejahatan orang kan kita nggak tahu gitu ya. Walaupun kita bilang, oh ini negara demokrasi, tetap ada aja orang yang putus-putus cara berpikir gitu. Lo banyak bicara, lo dihajar gitu. Nah kita ini kan setengah kaki udah di akhirat nih. Iya kan? Iya. Karena bisa saja ada orang yang kemudian dengan rasa sakit hati gara-gara pendukungnya kita kritik, padahal kita juga tidak bermaksud untuk menjatuhkan harga diri mereka, melainkan kita ingin mengkontra. Lo bilang A sebenarnya B kok, kan gitu. Oke, Mas Yahya, di Subang itu ada nggak konten kreator juga yang bicara politik? Saya belum meneliti terkait itu, Bang. Kalau di Subang khusus. Tapi kalau berbicara kasus, kita punya komunitas. Oh, banyak ada komunitasnya. Ada komunitas yang memang ketika ada kasus. Berarti lo terpinggirkan dong karena udah keluar dari Tetap kita ada beberapa channel yang channel itu misal khusus terkait kasus, kita memviralkan kembali bagaimana kasus itu jangan sampai tenggelam. Jangan tenggelam. Gitu. Apalagi belum sampai ke penegakan hukum secara adil ya. Lantas bebas dengan bebas orangnya, para pelaku eksekutor ini dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, Yahya Muhammad ini spesial. Yahya Muhammad itu nama saya, nama kanal YouTube dan saya pribadi. Oh, jadi lo menamakan kanal YouTube itu Yahya Muhammad. Asli itu. Kan gitu. Nah, sebelum lo lanjut, aku mau nanya, Mas Hengki, yang benar tuh gimana sih membuat nama kanal YouTube itu menggunakan nama kita pribadi atau seperti Mas yang tulisannya Banyuwangi Official? Mana yang lebih tepat? Deddy Corbuzier, Ferry Irwandi, Dr. Prabu Revolusi, gitu. Kalau Bang Bill Offside itu kan bukan nama, gitu. Itu nama kanal, bukan nama pribadi. Mana yang lebih asik dan lebih tepat? Kalau menurut saya sih 50-50 ya, biasa aja gitu. Kalau nama kanal tuh bebas termasuknya gitu kan. Asalkan mudah diingat. Terus cara pencarian di beranda YouTube kalau kita sedang mencari di lewat ketikan, yang gampang dicari sama orang gitu loh. Itu penting juga. Penting juga. Nih teman-teman yang kepingin belajar YouTube ya, sekali lagi aku ingatkan sama Mas Hengki nih. Ini the master of algoritma beliau. Ya kan, beliau bantu-bantu kita terus untuk menyelesaikan masalah-masalah YouTube gitu. Kira-kira kita yang ada di YouTuber Nusantara, aku mau nanya, nanti dijawab juga sama Mas Yahya. Apakah kita bisa dengan kokoh, kekeh, berani memastikan kepada publik bahwa kita tidak terkontaminasi dengan partai politik manapun, dan juga meski kita memberikan dukungan ke Pak Jokowi tapi tidak akan pernah mau disuap atau dijadikan istilahnya mereka diternak sama Pak Jokowi. Bagaimana cara meyakinkan ke publik bahwa kita tidak bisa diintervensi entah dalam konteks politik bahkan uang sekalipun? Bagaimana? Coba walaupun tuan-tuan ini satu pendiri, satu baru pendatang, coba berikan informasi kepada publik kita. YouTuber Nusantara tidak akan pernah membuat kontrak politik dengan partai politik manapun. Atau YouTuber Nusantara fleksibel. YouTuber Nusantara tidak akan dibayar oleh siapapun untuk kepentingan tertentu. Kalaupun hari ini YouTuber Nusantara membela Pak Jokowi, itu karena masing-masing memiliki satu pemahaman dan satu perasaan yang harus mendukung beliau. Coba Mas Hengki, kira-kira gimana itu? Kalau menurut saya sih gimana ya? Ya kita itu kan memang sebagai konten kreator mengabadikan apa yang setiap hari terjadi dan berita viral untuk hari ini, dan kita memang dari awal berkomitmen itu tidak memihak di salah satu partai ya. Salah satunya itu kita enjoy bebas dan kita apa adanya jalan. Besok kritik PSI, lusa puji PSI,
berikutnya kritik Demokrat, lusanya puji Demokrat, itu kan hal yang bebas. Kemarin kita berikan apresiasi ke Pak Prabowo, tapi begitu dia berikan abolisi dan amnesti, kita juga hajar kritik, dan itu pun kita tidak kayak kayak di YouTuber Nusantara itu tidak diarahkan, ayo kritik Prabowo, nggak ada ya? Lo merasa nggak diarahkan? Tidak. Mas Agri? Tidak sama sekali. Tidak. Atau lo merasa aku kira YouTuber Nusantara dapat duit dari Gibran, kalau aku tahu mending aku nggak usah gabung, nggak dapat ternyata, atau gimana? Banyak memang netizen yang mengatakan itu, wah gabung YTN ini sumber dananya ada, bohongnya jelas banyak dan sebagainya. Justru ini saya sebagai pelaku sekarang menjadi anggota kira-kira YTN, tidak ada sama sekali. Dan apabila kemudian misalkan orang lain mengatakan, oh ada afiliasi dengan partai politik, saya jawab sekarang tidak ada sama sekali. Dan ini yang dimaksud saya adalah satu frekuensi, keinginan saya bahwa sebuah komunitas ini tidak terafiliasi dengan siapapun, apalagi misalkan partai politik. Kenapa? Kita fokusnya adalah pertama misalkan tadi melawan hoax. Kemudian jangan sampai ada tabur fitnah. Tapi kan operasionalnya butuh duit, Mas. Ya, justru kemudian inilah yang menjadi penopang kita masing-masing. Duit dari mana? Kalau kita berbicara dari hati, Bang. Berbicara dari hati. Kita jalan-jalan kemarin, kita ke Sukabumi, kita dapat duit berarti. Tidak kita sama ketemu sekali. dengan Mas Gibran, kami kemudian ke IKN ya. Itu kan tiket pesawat ke sana kemari itu siapa yang kasih duit? Ini justru hebatnya kita, Bang. Kenapa hebat? Tanpa ada afiliator, bohir dan sebagainya, tetapi kita bisa jalan. Sudah jalan. Dari siapa? Ya dari kita masing-masing. Dari mana duit kita masing-masing? Emangnya kita punya duit dari mana? Tentunya kita kan sebagai konten kreator mesti kan ada satu AdSense. AdSense. Ya, jadi ingat ya bahwa YouTuber itu punya uang dari AdSense. Iya. AdSense kita itu ada duitnya gitu. Jangan salah jangan salah sangka. Berapa AdSense-nya? AdSense ada pernah sampai ke berapa? Di atas 60 lebih ya. 60 juta, gila Banyuwangi official. Jadi Banyuwangi official 60 juta pernah. Iya. Paling kalau turun 50, 30, 20 di atas UMP, guys. YouTuber. Makanya lo pernah berapa angkanya? Saya kalau di politik paling 4 juta. Oh, di 4 jutaan ya, karena masih baru ya. Tapi Nisha yang sebelumnya tertinggi di YouTube berapa? Tertinggi ya 27-an. 27-an. Bagaimana Mas tadi? Ya, karena itulah kita bisa jalan-jalan. Jadi kalau kalian mau bilang bahwa YouTuber itu dapat duit dari politisi atau dari manapun untuk operasional, salah. Karena pertama gaji kita udah di atas UMP. UMP berapa sih? Banyuwangi berapa? Ya, paling 27 lah. 27. Di Subang 3 juta. 3 jutaan. Tertinggi kan di Jakarta. Ya. Jakarta berapa? 5.000 lebih. 5 sampai 7 jutaan. Ya. Lah kita di atas 10 juta gaji dari YouTube. Ya kan? Cukup lah untuk beli kamera, beli mic model seperti ini. Nah, itu dia. Ya kan? Cukup lah untuk tiket pulang pergi. Kalau pulang pergi Manado Jakarta cuma 5 sampai 6 juta, ya bisa lah tercukupi. Uang di atas nih. Kecuali kita banyak tagihan ya itu sulit. Lain itu lagi rugi itu. sendiri. Iya. Lo hari ini bilang 5-4 juta, paling berikut juga bakal jadi 2 kali lipat. 2 digit. Aduh. Tunggu aku ngopi dulu. Ngopi dulu. Aku nanya kalian ini sebenarnya aku penasaran gitu. Kenapa kok ini orang-orang mau memberi diri untuk menjadi konten kreator kemudian dihina loh. Ternak Mulyono masalahnya. Dihina. Aku tuh heran kok kalian mau dihina gitu. Ini adalah pilihan saja sebenarnya, Bang. Sederhana itu. Pilihan kita mau pilih A atau B. Ketika pilih misalkan kita mensupport Bapak Jokowi melawan hoax, fitnah dan sebagainya, banyak musuh. Itu ada konsekuensi. Apakah kita masuk ke situ? Mau apa enggak? Tinggal pilih saja. Sederhana itu sebenarnya, Bang. Nah, terkait banyak kemudian kita ancaman di luar ya. Kita ini kalau orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran, Bang. Idealisme yang kita punya itu harus ditegakkan. Idealisme kita melawan hoax, lawanlah. Konsekuensi apapun
minimalisir saja. Apa Yeah. susahnya kira-kira gitu? Yeah. Ya enggak? Yeah. Minimalisir saja. Jangan kemudian kita jalan sendirian. Yeah. Ancaman sudah tahu ancaman di mana-mana, ya enggak? Lantas kita sendirian sebagainya. Jangan kayak Mas Agri, emak-emak yang pendukungnya Roy Suryo itu lagi ngumpul di Polda Metro Jaya. Iya. Iya malah nongol di kantin itu berjalan sendiri, dihajar aja. Maki-maki ya. Abang jangan dong bikin konten begitu. Abang ini memberikan makan anak istri dengan uang haram. Oke, mungkin ini di closing statement aja. Mungkin dari Mas Yahya. Mas Yahya, kira-kira kalau kemudian akhirnya YouTuber Nusantara ini mencoba untuk dirayu oleh pihak-pihak, bukan mencoba ya, tapi dirayu oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik di 2029 misalnya, dan ternyata itu berbeda dengan semangatnya Mas Yahya, ya kan? Ini nanti juga jawabannya ke Mas Hengki Banyuwangi Official. Kita ini sudah berkomunitas yang punya frekuensi yang sama. Aku yakin YouTuber Nusantara orientasinya untuk Mas Gibran 2029, walaupun itu tidak formal ya, tapi orientasinya udah ke sana karena ada Pak Jokowi di sana. Besok ada aktivis politik yang kemudian meminta kita semua nyebrang, jangan ke Jokowi lah di 2029, jangan ke Gibran lah, atau jangan ke Prabowo lah, atau mungkin pecah kongsi Prabowo dan juga Gibran. Intinya kita diminta untuk meninggalkan Jokowi dan juga Gibran. Per satu kanal YouTube kalian akan dibayar minimal 50 sampai 100 juta. Kok takut menjawab? 100 juta. 100 juta. Sebenarnya bicara kalau ada orang yang mau nyogok saya katakan untuk ini bukan nyogok, ini berpindah haluan kan? Bukan juga, karena kita kan sebenarnya tidak ada haluan yang formal ya, bahwa hari ini ke Pak Jokowi Gibran iya. Cuma masuk gini, lo konten kreator kan, kanal YouTube lo kemarin puji-puji Jokowi, kali ini lo nggak usah hina Jokowi, tapi lo puji-puji dong ada saingannya Gibran dan Jokowi yang bertarung di 2009, Anies Baswedan lah, 100 juta. Ya, artinya kan itu kan nyogok itu, menyogok gitu. Idealisme saya, paham ya? Oh begitu ya, keren juga nyogok itu. Oke. Bahasa saya itu ya, nyogok 100 juta. Nyogok idealisme saya. Satu hal. Kalau untuk nyogok saya 100 juta bahkan 200 juta saya sudah punya, Bang. Kamu mobil. Artinya keren. Udah 500 juta. Oke, saya juga udah punya. Artinya begini. Yang harus saya katakan bahwa idealisme saya tidak bisa digadaikan 1 miliar dengan apapun. 1 miliar. Saya punya juga. Mohon maaf nih karena pertanyaannya begitu jadi saya jawab seperti itu ya. Maksud saya adalah idealisme saya tidak bisa digadaikan. Keren. Idealisme saya tidak akan bisa dijual oleh siapapun. Dan idealisme seorang Yahya Muhammad hari ini adalah memberikan support terhadap Jokowi Gibran. Nah, kenapa saya bilang support terhadap mereka ini? Buktinya sudah nyata, Bang. Abang tahu di Subang ada pelabuhan Patimban. Dulu harga tanah itu terpinggirkan dan paling murah barangkali sedunia ini. Tapi hari ini harga tanah di sana, ekonomi di sana luar biasa. Karena siapa, Bang? Bapak Jokowi. Jokowi yang menciptakan itu, membuat pelabuhan internasional terbesar pertama di Asia Tenggara. Coba bayangkan, Priuk kalah, Bang. nanti ya. Dan skemanya sudah begitu, Bang. Nah, ini yang kemudian maksud saya adalah seorang pemimpin bangsa ini menciptakan program yang pro rakyat dan ini sifatnya adalah universal. Ingat, Bang, Papua dulu harga bensin 60.000. Tapi karena Jokowi jadi 10.000. Setara dengan daerah-daerah lain. Sama. Ini yang dimaksud kita, Bang. Ini adalah sudah teruji dan terbukti apabila kemudian program-program atau ghiroh niat untuk menciptakan bangsa menjadi berkembang dan maju ini seperti mereka lah contohnya Bapak Jokowi ini. Nah, kebetulan di situ ada Gibran, di situ juga ada Prabowo yang kemudian satu visi misi dengan Bapak Jokowi. Apa salahnya kemudian kita? Yahya Muhammad ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah membantu membuat Indonesia lebih hebat dengan membuat konten-konten itu. Betul sekali. Oke, luar biasa. Mas Hengki 100 juta. Ya tentunya sama kayak Mas Yahya. Oke, itu kan itu nggak penting. 500 lah. Karena pengen saya istilahnya itu saya ingin mengabdi lah
Tapi kan Man, dengan ada 1 miliar bisa jadi modal. Istri pasti akan senang itu. Asik. Ya senang kalau Iya, dikasih 1 miliar gitu. Tapi kalau Untuk saya mendukung tidak. Anies Baswedan. Tapi saya masih tetap kukuh dengan pendirian saya. 1 miliar itu bukan kesempatan yang datang 2 kali, Mas. Banyuwangi official dianggap memiliki subscriber dan juga pengikut yang cukup kencang. Daripada 1 miliar dibawa di serangan fajar, mending ke public figure yang ada di konten kreator seperti Banyuwangi. Maka pengikutnya akan ikut dia. 1 miliar oleh Anies Baswedan atau timnya. Ini perumpamaan. Kalau saya nggak begitu ini ya. Yang penting saya berkreasi Oke. sebagai konten kreator. Yang dimana saya sudah berkomitmen seperti tentang pemerintahan, tentunya condongnya ke Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nggak dapat apa-apa, Mas? Nggak ada. Cuma dapat AdSense. Iya, itu lebih nikmat. Hengki Banyuwangi official dan juga Yahya Muhammad dengan segala pikiran mereka berdua. Saya sedikit lagi tambahan, Bang. Bahwa Abang itu tadi mengcompare antara misalkan Pak Prabowo Gibran dengan Anies, Bang. Oke. Ini kualitas sangat jauh. Kenapa saya katakan sangat jauh? Abang harus komparasi juga antara kualitas di antara keduanya. Ketika misalkan siapa Gubernur Jakarta ya Pak Anies ini, dulu saya juga tinggalnya di Jakarta saat itu. Oke. Dan saya betul program apa yang pro rakyatnya bisa dikatakan nol, Bang. Abang tahu reklamasi katanya mau stop, tidak sama sekali. Abang tahu perumahan DP 0%, tidak ada sama sekali. Abang tahu katanya mengatasi banjir itu dengan sumur serapan, apa buktinya? Abang tahu dengan menciptakan keindahan, yaitu membuat patung dari bambu di HI, tahu? 6 bulan bubar. Menghabiskan semuanya 500 miliar itu. Serapan triliun. Kemudian di HI juga 500 miliar. Abang tahu ketika ada Asia Games di Jakarta, bagaimana Kali Citarum itu ditutupi dengan hitamnya itu air dengan cara eceng gondok, dan kemudian setelah Asian Games selesai dibongkar lagi menghabiskan 400 miliar. Artinya adalah ada juga patung sepatu 12 atau 11 biji kemudian dihancurkan lagi. Artinya adalah sebuah faktual, ini program tidak pro rakyat, Bang. Ini program yang tidak bermanfaat untuk rakyat, Bang. Menghambur-hamburkan saja. Coba komparasikan itu. Artinya kita ini harus melek mata, Bang. Melek mata bahwa ini loh buktinya. Tapi dia hebat pidato loh. Nah, oke. Hebat berpidato, hebat bicara. Jujur, Bang. Saya kalau melihat dari sisi keilmuan, saya salut. Saya pernah menjadi murid beliau. Oh gitu? Iya, saya pernah menjadi mahasiswa beliau di Paramadina S2. Oh, lo kuliahnya Paramadina ya? Ya S2, karena gratis, Bang. Dulu itu S2 Paramadina itu gratis. Lo kualat sama guru. Oke, terus. Jadi, Bang, saya akui, Bang, beliau ini orang hebat, pinter dari segi teoritisnya, keilmuannya, ya, epistemologinya. Keren, Bang. Cara ngomongnya sistematis, teoritis, argumentatif dan sebagainya. Tetapi cocoknya ini hanya sebagai profesor saja, Bang. Jangan kemudian dalam hal-hal yang aktual, implementatif, jangan. Kira-kira begitu. Makanya buktinya Pak, ketika menjadi gubernur, nyata programnya tidak pro rakyat. Banyak yang berantakan dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi secara teoritis tidak, Bang. Tidak seperti Anies, tidak sepintar Anies. Tapi eksekutor, Bang. Beliau ini konkret mengerjakan program yang pro rakyat. Segala program itu pro rakyat, Bang. Coba, andaikan dulu Prabowo, Wisma Atlet tidak diteruskan oleh Jokowi, maka sampai hari ini SBY terkenang dengan Bapak Mangkrak atau Presiden Mangkrak. Benar nggak? Tol terjadi di mana-mana. Tapi dengan apa? Dengan kapasitas seorang Jokowi. Iya, kapasitas seorang Jokowi dan niat tulus Jokowi, Bang, membangun bangsa loh, Bang. Tidak malunya kemudian melanjutkan, bayangkan itu. Harusnya terima kasih tuh Bang SBY itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat Bang Bill ini. Loh, kok aku tidak? Iya. Ya, satu kali. Iya. Ini Bang Bill sudah lama juga ikut di YTN ya. Iya. Nah, aslinya mana, Bang? Manado kan? Iya. Oke. Gimana perasaan pertama kali masuk di YTN? Termasuk saya yang membentuk waktu itu. Iya. Sebenarnya kalau bicara perasaan ya kita nyaman lah, ada teman baru ya kan, ada komunitas baru, ada orang-orang yang bisa menemani kita di ngonten gitu. Karena selama ini gue ngonten takut
apakah ada konten kreator yang serupa? Ternyata banyak juga. Banyak juga. Dan bahkan tidak sedikit teman-teman itu aku jadikan sebagai rujukan gitu kan untuk mendapatkan data, informasi, karena YouTube kan banyak tuh. Banyak. Jadi kita kalau nggak terafiliasi secara algoritma, maka kita nggak bakal dapat. Nah, teman-teman YouTuber Nusantara begitu terbentuk, aku akhirnya nggak kesulitan untuk cari-cari informasi tambahan. Jadi ya tentu bergabung dengan YouTuber Nusantara ini sebuah pilihan yang menurutku sangat asik, nyaman, dan juga sangat bermanfaat, terutama ketika kita mau berdakwah dalam rangka melawan hoax. Kita dakwah itu tidak lagi cuma sekedar mengajak orang untuk berbuat baik semata, tapi dengan kita mengkontra narasi tanha anil mungkar kan gitu. Dan ini ngomong-ngomong juga Bang Bill sudah lama tinggal di Jakarta ya. Ya, ini tentunya sama istri kan. Gimana sampai dibela-belain tinggal di Jakarta demi YTN? Iya juga ya aku. Iya, makanya saya pengen tahu nih, Bang Bill sudah berapa minggu kan di sini? Aku udah hampir sebulan lah. Hampir 2 bulan bahkan gitu. Sama istri juga di sini, tinggalkan keluarga. Gimana itu? Iya. Belain YTN loh. Ya serius, aku merasa bahwa ini tantangan, Mas. Di satu sisi memang kita juga rindu untuk ngumpul dengan keluarga utuh dengan kerabat di daerah asal Cuma kan sekarang dengan teknologi kita bisa berkomunikasi apa adanya. Tapi bagi aku, kalau aku juga ketinggalan informasi, karena di Jakarta ini kita bukan cuma sekedar saling sapa informasi lewat media, kita bisa bertemu langsung dengan sumber informasinya. Betul. Jadi bagi aku ini ada satu tantangan yang menarik. Nah, sehingga itu aku menanggalkan pekerjaan yang sifatnya juga sangat mengikat di sana, itu aku tanggalkan. Ya, pendapatan juga cukup stabil lah untuk kehidupan. Tapi dengan tinggal di Jakarta, bagi aku ini ada satu tantangan. Kita hijrah sekaligus merasa bahwa terbantukan sih dengan adanya YouTuber Nusantara. Sebenarnya kalau cuma datang Bill sendiri, tidak punya relasi kan repot. Nah, YouTuber Nusantara ini menjadi satu media yang bisa mempertemukan kita dengan orang-orang hebat. Itu enaknya di YouTuber Nusantara. Terus mengenai kerjaan yang di sana sebelum Bang Bill pindah ke Jakarta, gimana yang ngurus yang di sana untuk kerjaan? Ya, aku kan punya kegiatan swasta di sana, ada dagang. Nah, di sana memang ditinggalkan ke kerabat-kerabat gitu. Ada juga yang memang aku mau nggak mau aku nolkan, aku hentikan. Dan termasuk juga sejujurnya aku kan dulu dosen, tapi setelah ngedosen aku kemudian nonaktifkan, dan saat ini aku break. Dulu juga di komisioner, tapi komisioner di Bawaslu kan memang itu cuma 1 periode. Nah, itu kita tinggalkan, dan akhirnya begitu aku lihat YouTube juga sehat secara finansial, sekaligus bisa menyalurkan hobi dan bisa berkomunitas, ini dah gue lebih memilih menjadi konten kreator di YouTube dan menanggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Aku pikir hebat. Kita mau menuju ke 60 juta itu tadi, Mas. Saya Bang Bill, offside. Inilah Bang Bill, offside. Oke, terima kasih Mas Yahya. Terima kasih Banyuwangi. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.